setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh. Shalom, shalom. Puji Tuhan, saat ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di awal bulan Juni 2020, mari kita siapkan dengan segenap hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan setiap kami yang mendengarkan mendapatkan berkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sapa kiri kanan kita. Kita katakan, Allah itu dahsyat, Allah luar biasa. Kita percaya ada lagu pujian anak-anak sekolah minggu, kiri kananmu ada Tuhan. Ya, kita percaya hari ini ada Yesus bersama dengan kita. Kita dalam ibadah rumah GBJAT, kita semua sehat ya. Kita katakan, kita sehat, kamu sehat, semua sehat. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Mari kita akan baca bersama-sama ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Puji Tuhan, tema saat ini hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber
kebahagiaan, satu-satunya yang kita inginkan. Tanpa Tuhan, kita tak berdaya. Bersama Tuhan, kita merasa cukup, saudara. Segala tindakan kita sumber dan ditujukan pada Tuhan. Merasa bahagia saat melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Melakukan tugas dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab. Baik tugas dalam rumah tangga, di tempat kerja, di gereja, maupun di tengah masyarakat. Ya, kita yang mendengarkan saat hari ini, kita mengandalkan Tuhan, yang berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita dan motivasi hidup kita semua. Ada lagu pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Biarlah dengan kesempatan saat hari ini kita terus mengandalkan Tuhan. Padahal dengan jelas hanyalah Tuhan yang satu-satunya pribadi yang patut diandalkan, karena Tuhan memiliki kriteria untuk dapat diandalkan. Kita percaya saat hari ini dengan suasana apa yang sedang kita hadapi, apa yang pada saat hari ini kita ingin lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan? Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, Tuhan selalu menepati janjinya. Pertama, Tuhan selalu menepati janjinya. Kedua, Tuhan pribadi yang maha kuasa. Tuhan pribadi yang maha kuasa. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap orang yang mengikuti Kristus dan percaya kepadanya, selain disebut Kristen, kita juga disebut orang percaya dan hidup mengandalkan Tuhan atas janjinya. Kita percaya, mari jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Walaupun dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi masih banyak yang tidak benar-benar percaya kepadanya. Apa buktinya, saudara? Mereka tidak bergantung penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Sebaliknya mereka cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan juga manusia. Apa kata Alkitab? Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tahu saudara, ada akibat yang sangat mengerikan jika seseorang lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Bukan hanya tidak mendatangkan berkat, melainkan akan mendatangkan kutuk. Apakah Allah mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Sedikitnya ada dua alasan mengapa orang percaya tidak boleh mengandalkan manusia. Yang pertama, karena manusia dapat mengecewakan. Karena manusia sering ingkar kepada kata-kata dan janjinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang mudah mengucapkan janji-janji manis, namun semudah mengucapkan janji, semudah itu pula janji itu dilupakan. Mungkin kita juga adalah salah satu dari orang yang sering mengingkari janji kita kepada sesama kita. Mari saudara, jangan kita mengandalkan manusia. Yang kedua, mengapa dikatakan kita tidak boleh mengandalkan manusia? Karena manusia memiliki kemampuan terbatas. Ada pula kenyataan orang yang berjanji kepada kita ingin sekali menepati janjinya, tetapi keadaannya tidak semudah itu.
Namun ada janji penting jika kita mengandalkan Tuhan, yakni akan diberkati olehnya. Hidup yang diberkati berarti hidup penuh kelimpahan. Kelimpahan dimaksud bukan hanya dibatasi oleh materi, tetapi banyak hal. Misalnya, sukacita saudara, ada damai sejahtera, janji penyertaan di saat kita bergumul, dan juga temukan jalan keluar bersamanya. Biarlah kita mau bersama dengan Tuhan, jangan kita mengandalkan manusia. Itu adalah bagian yang pertama. Tuhan selalu menepati janjinya. Yang kedua, bagaimana hidup mengandalkan Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasanya untuk menolong kita. Tuhan dapat memberikan pertolongan meski berat apapun masalah kita, kapanpun. Dalam kehidupan ini sering ada orang yang mengandalkan orang-orang tertentu yang diharapkan dapat memberikan pertolongan. Sementara ada pula orang yang lebih mengandalkan kekayaan, jabatan, koneksi, gelar, popularitas, dan sebagainya. Banyak lagi. Dan yang paling diandalkan oleh manusia di zaman sekarang ini adalah kepentingan diri sendiri. Tapi pada saat ini, siapakah orang yang tidak membutuhkan itu semua? Tapi pada saat hari ini, kita mau terus hidup mengandalkan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan pribadi yang maha kuasa, yang dapat menolong saudara dan saya. Adalah sia-sia jika kita mempercayakan diri kita kepada keinginan kita maupun kekayaan, karena cepat atau lambat kita akan jatuh. Dalam Amsal pasal 11 ayat 28, Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, dari manapun kita perlu pertolongannya, Tuhan adalah pribadi saudara dan saya. Tuhan pribadi yang maha kuasa, selalu menolong, tidak pernah terlambat. Sebagai orang percaya, milikilah keberanian untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang disebut Tuhan pribadi yang maha kuasa. Kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu harus disertai dengan iman dan perbuatan, yaitu menyerahkan diri. Iman adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan, dan kita mengandalkan Tuhan berarti kita komitmen untuk melakukan apa yang kita percaya. Mari saudara. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, yang tidak terbatas kuasanya. Dia selalu menolong, menyertai, asal kita mau terus mengandalkan Tuhan. Itulah firman Tuhan pada saat hari ini saudara. Kesimpulan, hidup mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya alasan kebahagiaan hidup, di mana Tuhan selalu menepati janjinya, dan Tuhan pribadi yang maha kuasa. Itulah saudara, Tuhan selalu menepati janjinya, dan Tuhan pribadi yang maha kuasa. Ada dampak yang luar biasa ketika seorang hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepadanya, yaitu diberkati secara berlimpah dan tinggal tenang saudara.
percaya firman Tuhan, kita mau terus pegang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari saudara, kita terus pegang ayat ini. Apapun yang sedang kita hadapi, kita mau mengandalkan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa. Kita mau buka hati kita. Kita mau serahkan kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, saudara kita. Mari kita serahkan, kita percaya ada Yesus bersama dengan kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami, yang mendengarkan mendapatkan berkat pada hari ini. Dalam firman-Mu yang kami dengar, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi saudara, Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya.